Masyarakat percaya bahwa telaga ini terbentuk dari air mata. Aku tidak akan membantahnya, karena akulah salah satu dari mereka yang menangis kala itu. Bertahun-tahun aku menunggu. Bukan menunggu yang ringan, bukan menunggu yang bisa diisi dengan kesibukan lain hingga lupa pada waktu. Ini adalah menunggu yang berat, yang setiap harinya terasa seperti batu yang ditambahkan satu persatu ke atas dadaku. Aku hafal betul tekstur langit-langit kamar tidurku karena terlalu sering menatapnya di malam hari. Berbaring di samping suamiku yang juga terjaga, sama-sama diam, sama-sama menyimpan doa yang sama dalam dada. Kami tidak pernah membicarakannya secara langsung. Tidak perlu, kami sudah terlalu lama bersama untuk mengerti bahasa satu sama lain tanpa kata-kata. Hingga suatu hari, suamiku memutuskan untuk pergi bertapa ke hutan. Aku mengantarnya sampai gerbang istana. Ia menoleh sekali sebelum melangkah masuk ke dalam pepohonan yang gelap. Dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tidak bisa kuartikan dengan kata-kata. Mungkin tekad, mungkin harapan terakhir yang ia kumpulkan dari dasar hatinya yang paling dalam. Aku kembali ke dalam istana yang terasa lebih sepi dari sebelumnya. Setiap hari, aku menunggu kabar. Setiap malam pula, aku berdoa agar ia baik-baik saja di sana, agar Yang Maha Kuasa mendengar permohonannya, agar hutan itu tidak terlalu dingin, agar ia tidak terlalu lapar. Aku berdoa untuk hal-hal kecil, karena hal-hal besarnya sudah tidak sanggup kuucapkan lagi dengan suara. Hanya bisa kusimpan dalam keheningan yang panjang. Kemudian suamiku pulang, dan tidak lama setelah itu, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhku. Pada hari aku pertama kali yakin bahwa aku mengandung, aku duduk diam cukup lama sebelum memberitahu siapapun. Aku ingin menyimpan momen itu untukku sendiri, hanya sebentar, sebelum ia menjadi milik semua orang. Aku meletakkan tangan di perutku yang masih rata, dan berkata dalam hati, "Kamu sudah dinantikan sangat lama. Kamu sudah sangat kami rindukan sebelum kami bahkan mengenalmu." Ketika aku menceritakannya kepada suamiku, air matanya jatuh sebelum senyumnya sempat terbentuk. Aku pun ikut menangis. Kami menangis bersama, tanpa malu. Di kamar tidur yang sama, tempat kami dulu berbaring diam, menatap langit-langit dengan doa yang belum terjawab. Lalu, putri kami lahir, cantik dan lengkap, dengan suara tangisan yang memenuhi seluruh ruangan, seperti ia ingin memastikan semua orang tahu bahwa ia akhirnya tiba. Seluruh rakyat bersuka cita, tapi tidak ada yang lebih bahagia dari aku. Kami membesarkannya dengan segala yang kami punya. Kasih sayang, perhatian, kemewahan, apapun yang ia tunjuk, kami berikan. Apapun yang ia minta, kami turuti. Aku tahu ada yang salah dalam cara kami mendidiknya. Ada suara kecil di dalam diriku yang sesekali berbisik bahwa aku sedang membentuk sesuatu yang kelak tidak bisa kukendalikan. Tapi setiap kali putri kami tertawa, aku memilih untuk tidak mendengarnya, karena mencintainya terasa jauh lebih mudah daripada mendisiplinkannya. Tahun demi tahun berlalu. Putri kami tumbuh menjadi gadis yang cantik, namun ia juga tumbuh menjadi seseorang yang semakin sulit kukenali. Semakin terbiasa memerintah, semakin tidak mengenal kata cukup. Dan aku, ibunya, hanya melihat dari kejauhan dan berharap semua itu akan berubah dengan sendirinya seiring waktu. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, suamiku memutuskan untuk berkelana demi mencari hadiah yang istimewa. Bukan hadiah yang dibeli dari pedagang istana. Ia ingin mencari sendiri. Dan ketika pulang, ia membawa sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu tersimpan sebuah kalung, untayan permata berwarna-warni, merah, biru,
Hijau, kuning, ungu, semua bersatu dalam satu untaian yang memancarkan cahaya lembut. Aku memegangnya sebentar sebelum suamiku menyimpannya kembali ke dalam kotak. Ada sesuatu dalam kalung itu yang membuatku terdiam. Mungkin karena aku tahu dari mana itu berasal. Dari tangan seorang pengrajin tua di sebuah desa yang jauh. Anakku pasti senang. Dan matanya pun bercahaya seperti mata seorang ayah yang tidak pernah berhenti mencintai anaknya. Aku tersenyum, tapi di balik senyumku, suara kecil itu berbisik lagi. Kali ini sedikit lebih keras dari biasanya. Hari pesta tiba. Istana dipenuhi rakyat yang datang dengan wajah-wajah gembira. Musik pun dimainkan. Aku berdiri berdampingan dengan suamiku di tengah ruangan. Putri kami berdiri di hadapan kami dengan gaun indahnya. Aku menatapnya dan untuk sesaat melihat kembali bayi kecil yang dulu kuletakkan di dadaku. Anakku, ini hadiah untukmu. Suamiku melangkah maju untuk mengalungkannya. Tapi putri kami mundur selangkah. Aku melihatnya. Ekspresi yang sudah terlalu kukenal, yang biasanya muncul sebelum ia menolak sesuatu yang tidak sesuai seleranya. Hadiah apa ini? Jelek sekali. Aku tidak suka kalung ini, Ayah. Jelek sekali dan terlihat murah. Dan kemudian kalung itu melayang, dilempar, jatuh ke lantai dengan bunyi yang dalam keheningan mendadak itu terdengar seperti halilintar. Permata-permatanya berhamburan, berserakan di seluruh lantai, dan sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang telah lama ku simpan dan kutekan, tiba-tiba runtuh. Air mataku jatuh sebelum aku sempat mencegahnya. Ini adalah tangis yang sudah terlalu lama menunggu untuk keluar. Tangis yang membawa serta semua tahun menunggu, semua doa, semua keputusan yang aku tahu salah, namun tetap kupilih. Dari kejauhan, aku mendengar suara-suara lain. Orang-orang yang datang dengan sukacita dan tawa, kini mereka ikut menangis karena menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya mereka saksikan. Kemudian kakiku merasakan sesuatu yang basah. Aku menunduk. Air mengalir pelan di lantai, menghanyutkan permata-permata yang berserakan itu. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang berlari. Semua orang hanya berdiri dan menyaksikan dengan napas tertahan ketika air itu terus meluap, terus meluas, membentuk sesuatu yang tidak bisa kami artikan dengan akal sehat. Sebuah danau, dan airnya berwarna-warni, persis seperti warna permata yang tadi berserakan di lantai pesta kami. Permata dari kalung yang dibeli suamiku dengan ketulusan yang tidak bisa dibeli. Permata yang diuntai dengan harapan, juga permata yang dilempar oleh tangan yang paling kami cintai di dunia ini. Aku berdiri di tepi danau itu dengan kaki yang masih basah. Aku melihat semua yang telah kami impikan, dan semua yang tanpa sadar telah kami hancurkan sendiri.